semesta alam. Marilah semua kawanku tercinta, jagalah lingkungan sekitar kita. Oh indahnya alam ini bila kita jaga Ayah bundanya cukup sumringah ya Pak. Iya. Semangat mau mengikuti kegiatan Bener ini. banget, Bu, Kelihatan ya. banget. Dari jauh udah senyum. Alhamdulillah cukup menyapa juga sih Pak. Iya, Tadi betul beberapa banget. bunda ya alhamdulillah antusias mengikutinya. Betul banget. Memang Nah, harus seperti itu Bu Lia. Iya betul ya. Alhamdulillah Pak. Jadi terbersit nih mau bikin pantun Pak. Oh, mangga silakan Bu Lia. Boleh Mau nggak pantun ayah ya? bunda saya berpantun? Boleh. Yang bener. banyak juga nggak apa-apa ya. Oh yang banyak. Aduh stoknya kayaknya cuma dikit nih Pak. Nanti kalau saya berpantun bilang cakep ya. Enggak mau. Enggak mau. Saya udah lama nih nggak dibilang cakep. Setuju? Setuju dong. Oke. Siap. Saya Kita lihat- bilang cakep Bu Lia. Oke, Belum, silakan, Bu Lia. Oh, belum mulai. Saya lihat contekan dulu Pak. Ada. Siap nih. Pagi hari makan kelapa. Cakep. Asik. Rasanya enak, bikin tertawa. Cakep. Di Artinya Alfaza kita berjumpa cakep. untuk acara yang istimewa. Wah, tepuk tangan ayah bunda untuk Bu Lia. Masya Allah, keren banget Masya pantunnya. Allah. Lagi Iya. enggak? Lagi enggak? Enggak. Ya Allah. Lagi dong Pak. Oh ya udah lagi. Saya masih Masih ketagihan ada, masih satu ada. lagi. Boleh ya. boleh. Bilang cakep lagi nih. Pengen banget bilang cakep ya. Pengen banget. Daun mangga, daun salam. Cakep. Dipetik dari kebunnya Pak Lukas. Cakep. Izin gak tuh? Enggak. Salah ya. Kami ucapkan salam. Cakep. Mohon dijawab dengan ikhlas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari ini ayah bunda semuanya, kita semuanya diberikan banyak sekali nikmat yang tak terduga dan tak terhitung ya tentunya ayah bunda, sehingga kita semua dapat bersama-sama berkumpul di sekolah tercinta kita ini untuk mengikuti kegiatan di hari ini. Salawat serta salam tak lupa juga kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabatnya, serta kita selaku umatnya insya Allah mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal Amin, ya robbal alamin. Baik ayah bunda yang saya hormati, untuk mengawali acara kita pada hari ini dan semoga senantiasa Allah memberikan keberkahan ya untuk acara kita hari ini. Marilah kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Bapak Ahmad Yoga Sudrajat. Kepada Bapak Yoga dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب
المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقيانه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda, sebelumnya selamat datang kepada manajemen tim sekolah Alam Al-Faza. Selamat datang juga kepada tim Salam Aid. Kemudian selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya kepada para ayah bunda atau wali murid di sekolah Alam Al-Faza. Ucapan terima kasih kepada tim Salam Aid yang telah hadir dan mendukung acara ini sebagai pemateri workshop yang akan kita adakan di hari ini. Ya. Baik ayah bunda, marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Kepala Sekolah SD Alam Al-Faza kepada Bapak Haji Muhammad Karim SSI SPD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau pantun juga. Cakep. Mau dibilang cakep gak Pak Karim? Makan cireng pakai opak. Cakep. Jangan lupa gosok gigi. Nyelip. Jawab salamnya kurang kompak, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini cakep. Makasih. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Yang saya hormati Ketua Yayasan Sekolah Alam Al-Faza Ibu Asris Mayati. Yang saya hormati Ketua Komite Bunda Al dan Bunda L beserta jajarannya. Yang saya hormati Bu Prita dari Salam Ed beserta jajarannya. Para manajemen, dewan guru, ayah bunda yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di hari ini yang cerah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di acara Hari Bumi dan Pamget SD Sekolah Alam Al-Faza. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini mendapatkan keridhaan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
Salam dan salam semoga selalu tercurahkan kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut amal sunnahnya hingga yaumil akhir. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kita berkumpul dan suatu kebahagiaan bisa berjumpa dengan ayah bunda sekalian, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayah bunda sekalian hadirin yang berkenan hadir di acara undangan kami, undangan dari komite sekolah juga, yaitu acara peringatan Hari Bumi dan sekaligus PAMGET Sekolah Dasar Alam Al-Fazah. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita saling mengenal dan saling menyapa satu dengan yang lainnya. Ayah bunda sekalian, tentunya peringatan Hari Bumi kemarin sudah berlalu di tanggal 22 April, kan memang kita baru masuk, anak-anak masuk sekolah, maka kegiatan Hari Bumi kita undur di tanggal 4 di hari ini. Namun untuk kegiatan Hari Bumi ini tidak perlu kita harus di tanggal 22 April, namun kegiatan di Hari Bumi juga tentunya kita bisa melakukan kapanpun dan dimanapun. Intinya aksi kita dalam menjaga lingkungan dan mencintai dunia kita ini. Ayah bunda sekalian, adapun kegiatan peduli lingkungan di Sekolah Alam Al-Fazah ini sudah kita lakukan, banyak kita lakukan dan terus kita lakukan. Salah satunya kita menanam dan merawat tanaman, kemudian juga kita mengolah sampah organik menjadi kompos, kemudian memilah sampah, kemudian juga ada proyek anak yang membuat mengelola sampah plastik kemudian jadi suatu karya, yaitu membuat berupa mainan ataupun hiasan dan lain sebagainya. Dan ini sesuai dengan tema hari ini juga, mengubah sampah menjadi berkah ini. Ya, insya Allah mudah-mudahan bisa kita manfaatkan sampah-sampah menjadi lebih manfaat, dan tentunya sampah yang biasa sebagai dan permasalahan bisa kita kelola dengan baik. Kemudian yang kedua, dengan adanya kegiatan PAMGET pada hari ini tentunya kita untuk mengeratkan persaudaraan kita, kekeluargaan kita, kebersamaan kita. Tentunya nanti ketika kita berjumpa baik di sekolah maupun di luar sekolah kita bisa salam, sapa. Ya, jadi dengan ayah bunda, dengan guru-guru semuanya kita saling mengenal. Tapi kalau dengan kita tidak mengenal seperti ini datang, mungkin di luar kita ketemu tapi tidak menyapa. Nah, dengan seperti ini kita bisa mengenal, ya. Jadi kita bisa menyapa di luar. Kemudian mudah-mudahan dengan adanya pertemuan kita, tentunya mudah-mudahan tidak hanya nanti di dunia saja. Mudah-mudahan kita berjumpa nanti pertemuan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang selanjutnya yang ketiga, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada komite, ketua komite dan beserta jajarannya, beserta guru juga yang telah membantu, yang telah sibuk nih. Kalau dari kemarin gulak-balik mempersiapkan. Terima kasih atas waktu semuanya. Telah terselenggara acara hari ini, dan tentunya mudah-mudahan Allah yang membalas kebaikan ayah bunda-bunda semuanya. Kemudian kami ucapkan juga terima kasih kepada Salam Aid yang hari ini berkenan hadir, Bu Prita dan timnya yang telah memberikan sebagai narasumber untuk workshop pada pagi hari ini. Dan mudah-mudahan alhamdulillah mau mentransfer ilmunya. Jadi tadi mengubah sampah menjadi berkah ini, mungkin yang tadinya yang kita nanti bisa praktek yang tidak tahu jadi tahu, insya Allah ini bermanfaat buat kita semuanya.
Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada ayah bunda dan dari Salam Ed juga semuanya, Bapak Ibu guru, atas bantuannya dan kehadirannya. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Bapak Karim atas sambutan yang diberikan. Ya, sambutan Yang kedua, sambutan dari Ketua Pelaksana kepada Ibu Purwaasih Distiatiana, Ibunda dari Ananda Bilal kelas 3A dan Azam 1A, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alaihi washabi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita berkumpul di acara Earth Day Celebration dan Family Gathering. Tak lupa pula salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, murabi terbaik sepanjang masa. Yang saya hormati Ketua Yayasan Taman Ilmu Bestari Ibu Asri Ismayati Sunaria SSI, para manajemen Ibu Novi, Ibu Nunung, Ibu Anis, dan Pak Ridwan. Yang saya hormati Kepala Sekolah TK Ibu Mita Mustafa SPD, yang saya hormati Kepala Sekolah SD Bapak Haji Muhammad Karim SPD, yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Ibu Supami MPD, yang saya hormati Ketua Komite TK Bunda Nadifa, yang saya hormati Ketua Komite SD Bunda Kia beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua Komite SMP Ibu Heni, yang saya hormati Ketua Komunitas KBBA Ibu Aas, yang saya hormati Ketua Komunitas Ladaza Bunda Naila, yang saya hormati Ketua Komunitas Kofaza Bunda Reno. Terima kasih untuk manajemen yang telah mensupport acara ini. Terima kasih kepada Salam Eid, serta terima kasih kepada seluruh panitia yang terlibat dalam acara hari ini, yang telah menyumbangkan waktu, tenaga untuk menyukseskan acara ini. Semoga menjadi catatan amal kebaikan yang berlimpah. Serta ayah bunda yang telah menyempatkan hadir pada acara hari ini, atas partisipasi dan supportnya kami ucapkan terima kasih. Pertama-tama izinkan saya mewakili Komite Sekolah Azam Al-Faza dan Panitia Earth Day Celebration dan Family Gathering untuk memberi sambutan. Seperti kita ketahui bersama bahwa Hari Bumi atau Earth Day diperingati setiap tanggal 22 April. Maka sebagai sekolah alam kami rasa perlu untuk menyelenggarakan peringatan hari tersebut dengan tujuan meningkatkan kesadaran para wali murid dan siswa akan pentingnya menjaga kelestarian bumi serta apresiasi terhadap bumi sebagai tempat tinggal bagi semua makhluk hidup. Sebagai bagian dari keluarga besar Sekolah Alam Al-Faza, maka dengan diadakannya Family Gathering ini juga sebagai wadah untuk mempererat tali silaturahmi antar wali murid. Menjaga lingkungan adalah kewajiban kita bersama sebagai makhluk Allah. Dan kebiasaan baik ini tentu berawal dari sebuah keluarga. Salah satu jembatan untuk membina kelestarian lingkungan adalah dengan mengadakan kegiatan bank sampah yang telah dijalankan oleh para bunda-bunda komite TK, SD, dan SMP setiap hari Senin. Partisipasi awal dari keluarga lah yang berperan agar bank sampah dapat terus berjalan. Program ini bertujuan untuk mengedukasi pengelolaan sampah melalui 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Alhamdulillah, hasil dari bank sampah tahun ini telah kami donasikan untuk membeli buku-buku bacaan untuk menambah koleksi buku di perpustakaan Al-Faza. Semoga program-program lain yang diadakan oleh sekolah dan komite dapat turut serta melestarikan lingkungan tempat kita tinggal. Demikian sambutan dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan Earth Day Celebration dan Family Gathering kali ini. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Azam yang sudah menyampaikan sambutannya. Ayah bunda masih semangat? Masih? Coba kita tes dulu Bu Lia. Boleh. Iya. Tesnya sini, gimana Pak? Tesnya. Kita tepuk semangat dulu Ayah Bunda. Oke. Nanti dibantu sama teman-teman juga ya. Masih ingat tepuk semangatnya Sekolah Alam Al-Faza? Masih? Masih. Coba kita dicoba tes, Pak. kita Kalau lupa tes. diulang sampai hafal. Iya terus. Jadi hari ini kita fokus tepuk semangat gitu. Oh iya gitu. Oke coba Ayah Bunda. Tepuk semangat. Hola. Hole.
Semangat, semangat. Iha, Alfaza belajar dan berpengalaman. Mana nih suaranya? Panjangan nggak sih Pak? Kayaknya iya, Enggak. tapi nggak apa-apa, seru itu. Iya, kayaknya diulang deh Pak. Sekali Diulang lagi, sekali lagi. Nah, ini baru tahu nih Pak nih. Coba ya, boleh dibantu ya teman-teman Ayo ya. semangat ayo Bunda. Siap. Tepuk semangat. Hola hola. Ole ole. Semangat. Semangat. Iha. Alfaza belajar dan berpengalaman. Masya Masya Allah. Allah. Sudah semangat Pak. Balik lagi Bu Lia. Alhamdulillah. Iya. Ayo Bunda, alhamdulillah tibalah kita pada acara inti kita yaitu Earth Day Celebration and Family Gathering dengan tema One Day One Earth with Family. Nah, selain untuk mempererat hubungan antara wali murid SD Al-Faza, acara ini juga diadakan dalam rangka memperingati Hari Bumi yang jatuh pada tanggal 22 April 2024 lalu. Ya, ayo Bunda. Nah, ayah bunda perlu diketahui bahwa di sekolah alam ini kami mengusung program Go Green. Program ini bertujuan untuk mengubah gaya hidup menjadi eco-friendly atau ramah lingkungan. Aksi ini merupakan salah satu upaya untuk merawat bumi supaya kembali baik dan nyaman untuk ditinggali. Salah satu aksinya adalah bank sampah. Nah, di bank sampah ini akan dipilah kembali sampah-sampah yang bisa diolah untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari sampah. Bagaimana cara memilah sampahnya? Apa saja jenis sampah yang bisa ditampung oleh bank sampah? Nah, hari ini Iya. juga kita akan mengikuti workshop yang bertemakan Betul. ubah sampah menjadi berkah bersama komunitas Salam Hijau dari Salam Aid. Di sini telah hadir Kang Riza dan Bu Marlin. Selamat datang Kang Riza, Bu Marlin sebagai pemateri workshop kita hari ini. Mereka adalah seseorang yang telah berkontribusi dalam upaya menjaga bumi dengan cara mengelola sampah yang sebelumnya tidak memiliki nilai. ya, dan hanya berakhir menumpuk ya Pak di TPA saja, kini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Bahkan bisa memiliki nilai ekonomis. Kang Reza dan Ibu Marlin, Dipersilahkan. kami persilahkan. Bangga. Tepuk tangan untuk Kang Reza dan Bu Marlin. Mangga silahkan. Terima kasih. Like satu lagi? Ya, nanti aku prolog sebentar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu Bapak? Alhamdulillah. Ya, sebelumnya terima kasih untuk komite dari Sekolah Alam Al-Faza yang terus mempercayai kami untuk bisa terus berkolaborasi ya untuk beberapa program kebaikan. Terima kasih juga untuk Sekolah Alam Al-Faza, Bapak Kepala Sekolah tadi Bapak Muhammad Karim, Ibu Asri, kemudian beberapa jajaran lainnya. Terima kasih banyak untuk terus support kami, untuk terus bekerja sama dan bersilaturahmi kepada Yayasan Salamet Nusantara. Iya, jadi saya izin prolog dulu. Insya Allah untuk selanjutnya akan langsung dari narasumber Kang Uwan atau kita biasa sebut Kang Riza sama Ibu Marlin atau Bu Entin ya Bu ya. Oke, sebelumnya saya mau menjelaskan terkait bank sampah. Jadi bank sampah Salam itu sebelumnya Bu, Pak ada. Jadi bank sampah Salam ini awalnya itu kita bergerak dari komunitas. Jadi anak-anak di sekolah yang ingin mengumpulkan sampah itu kita punya ada namanya bank sampah sekolah. Awalnya dari situ. Sama seperti Sekolah Alam Al-Faza. Kemudian ternyata antusias dari orang tua itu sangat antusias sekali orang tua. Jadi penumpukan sampah dan pemilahan itu terjadi begitu banyak di sekolah alam. Jadi kita membuat bank sampah dengan kita sebut namanya bank sampah Salam gitu. Iya, jadi kata pengantarnya, jadi selain polusi udara, sampah menjadi penyebab masalah terbesar yang sangat mengancam Indonesia. Kita tahu kebiasaan rakyat Indonesia yang tidak peduli akan pengolahan sampah, pembuangan sampah yang sembarangan. Kita bisa lihat di pinggir jalan, suka ada orang yang buang sampah sembarangan. Kemudian
di sungai, di lahan kosong, membuat Indonesia berada di urutan kedua. Ya, di urutan kedua penyumbang sampah terbesar di dunia. Nah, ini kita bisa lihat ada timbunan sampah nasional itu mencapai 21,1 juta ton. Dan yang dapat terolah hanya 65,71% atau sekitar 13,9 juta ton. 34,29% atau sekitar 7,2 ton belum terkelola dengan baik. Artinya 7,2 juta ton sampah nasional di Indonesia bermuara di mana? Di laut, di pinggir jalan, atau di tempat penampungan akhir sampah. Selain di darat, kini sampah pun mulai mencemari lautan. Banyak hewan-hewan laut yang terkena imbas dari pembuangan sampah. Kita sudah sering melihat dan mendengar berita bahwa kura-kura terlilit plastik atau termakan botol plastik, seperti kita sering sekali dengar ya. Next Pak, bentar. Ya, ini dari komposisi sampah berdasarkan jenis sampah. Yang paling besar tetap ada sisa sampah sekitar sisa makanan 41,1%. Yang kedua adalah plastik. Nah, ini yang jadi masalah kita. Ada 18,25%. Kemudian disusul oleh kayu atau ranting 13,23%. Kemudian kayu ranting juga ada 11,2%, sisanya adalah kaca, karet, kain, logam, dan lain-lain. Next, Pak. Ya, nah ini fakta sampah plastik yang ada di Indonesia. 5% plastik bisa didaur ulang. 57% lebih dari setengah sampah di laut Indonesia adalah plastik. 8 juta ton tiap tahunnya sampah plastik dibuang ke lautan. 400 tahun sampah plastik hancur di dalam air. Jadi kita membutuhkan 400 tahun agar sampah plastik yang terbuang ke lautan dapat hancur lebur. Ini kita bisa lihat ya, Indonesia ada di urutan kedua penyumbang sampah terbesar. Ada 187,2 juta ton sampah. Yang pertama Cina, karena kita tahu Cina adalah negara dengan penduduk terbanyak. Indonesia ada keempat, tapi kita peringkat kedua dalam pembuangan sampah. Ini juga ada pengolahan sampah di Indonesia. Pengolahan sampah 10,2% dikubur, dikompos dan didaur ulang hanya 7,1%. Kemudian tidak terkelola ada 7,1%, yang dibakar ada 5,1%. Ditimbun di TPA 70,4%. Jadi begitu banyak sampah yang tidak terpilah yang berakhir di tempat penampungan akhir sampah sebanyak 70,4%. Padahal yang saya tahu itu TPS itu hanya menampung 20 ton. 20 ton maksimum TPS untuk satu TPS di perwilayah. Next Pak. Ya, untuk selanjutnya terkait bank sampah dan skema bagaimana sih cara memilah akan langsung dilanjutkan oleh Kang Riza. Silakan Kang Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada SDM Sekolah Al-Faza, komite dan ayah bunda semua. Pertama saya mau jelaskan dulu, saya dari Salam Aid Pak, Ibu. Salam Aid ialah sebuah lembaga kemanusiaan yang bermitra dengan Sekolah Alam Nusantara. Berdiri pada tahun 2017 dan resmi menjadi lembaga non-profit pada tahun 2019 di bawah Kemensos RI. Salam Aid itu berlokasi di Jalan Pangeran Osogiri, Tanah Baru, Bogor Utara. Dan kami Salam Aid mempunyai 5 program Pak. Yang pertama Salam Sehat. Salam Sehat ini kita mempunyai klinik yang berbayar dengan sampah. Ada Salam Pintar. Salam Pintar ini kita mempunyai pick up literasi yang setiap minggu biasanya muter ke wilayah-wilayah dampingan kita. Ada Salam Hijau. Salam Hijau Bank Sampah Salam. Salam Berdaya kita pemberdayaan masyarakat tentang pertanian dan pengelolaan sampah. Salam Tanggap lebih ke isu kebencanaan.
Bank Sampah Salam Pak. Bank Sampah Salam itu didirikan pada tahun 2019. Tujuannya ialah untuk mengelola sampah anorganik awalnya dari sekolah Pak, dari sekolah antusiasnya bagus, dan kita mempunyai wilayah dampingan, kurang lebih ada wilayah dampingan di sekitar Ring 1 Sekolah Alam. Dan program-programnya ialah salah satunya yang terintegritas dengan rumah sehat dan WC berbayar sampah. Jadi para nasabah itu bisa poin yang mereka dapatkan dari sampah bisa ditukar dengan layanan kesehatan gratis dan sembako murah. Kapan aja mereka bisa membawa buku tabungan dan menukarkan dengan sembako. Next Pak. Tujuan bank sampah. Tujuan bank sampah ialah mengelola sampah anorganik atau sampah kering selain sampah-sampah rumah tangga. Yang kedua, membuka dan mengelola bank sampah unit di wilayah dampingan yang kita berdayakan masyarakat di 4 wilayah, melakukan pendampingan masyarakat melalui kegiatan bank sampah unit. Manfaat Bank Sampah Salam menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengelola sampah anorganik. Jadi dari warganya mulai dipisah, di mana sampah anorganik atau sampah organik sudah dipisah. Mengurangi pembiasaan budaya buang sampah ke sungai sejak hadirnya rumah sehat. Alhamdulillah semenjak ada rumah sehat, warga mengurangi sampah, soalnya di Bogor itu banyak sungai-sungai sodetan Pak. Jadi masyarakat kebiasaan mereka simpel membuang sampah ke sungai-sungai kecil yang mengakibatkan beberapa titik di Bogor juga sekarang sering terjadi banjir. Next Pak. Ini jenis-jenis sampah yang diterima di bank sampah. Ada kaleng, biasanya bekas-bekas susu, gelas kertas, sedotan, ada kantong plastik, ada botol plastik atau botol PET, dan ini bukan styrofoam sebenarnya. Kalau styrofoam itu dia tidak bisa diurai, dia kan bahannya PPC Pak kalau styrofoam. Ini wadah bekas makanan yang kertas. Kalau styrofoam nggak laku di pasaran. Dan dirigen plastik. Next Pak. Ada bekas susu, dia sebutnya sebenarnya Tetra Pak atau duplek. Kardus, ada botol kaca. Ini kertas putihan. Kabel-kabel elektronik atau impact, minyak jelantah. Sebenarnya masih banyak lagi sampah-sampah Pak. Ada besi, ada jenis logam, ada tembaga, kuningan. Jenis plastik pun banyak. Alhamdulillah pada tahun kemarin itu Bank Sampah Salam bisa mengumpulkan sekitar 10 ton. 10 ton sampah anorganik yang didapat dari nasabah bank sampah atau dari siswa yang bersedekah sampah. Dan Bank Sampah Salam bekerja sama dengan PT Unilever untuk membina di beberapa wilayah dampingan. Harapannya di samping nasabah bank sampah dapat merasakan manfaat dari rumah sehat dan WSC, hal yang paling penting membuka pikiran masyarakat tentang kesadaran menjaga lingkungan dengan baik dan benar. Ini contoh wilayah-wilayah dampingan Pak, ada Kampung Petir, Kampung Keramat, dan Kampung Katulampa yang ada bendungan itu Pak. Nah ini Kampung Keramat, ini drop zone Sekolah Alam Bogor Pak. Salah satu ini di SMP, drop zone di SMP Sekolah Alam Bogor. Nah cara menghitung benefit nasabah bank sampah itu, 1 poin itu saya hitung Rp1.000. Jadi kalau misalkan harga kardus itu 1 kilonya 3.000, maka nasabah mempunyai benefit 3 poin. Dan 3 poin itu biasanya bisa ditukar dengan sabun mandi, sabun batang atau sabun cuci, mendapatkan SCC Salam Connector Card yang memakai barcode, dapat mengakses rumah sehat dan WC Mat. Kalau mengakses rumah sehat itu cukup ditukar dengan 5 poin Pak. 5 poin sekitar Rp5.000. Mendapatkan pelatihan terkait pemilihan sampah dan ilmu cara menjaga lingkungan. Karena sampah kalau nggak dipilah dari ini Pak, harganya jatuh.
Makanya kalau kita milah dari harganya 1.000, kalau kita pilah itu bisa menjadi 7.000, Ibu. Yang kelima, bazar sembako murah di wilayah BSSU. Biasanya kita membuka bazar murah itu kalau mau Idul Fitri. Next, Pak. Nah, ini contoh WC Mat, Pak, di mana nasabah bisa menukar poin mereka dengan sembako. Swalayan berbayar sampah yang menyajikan berbagai kebutuhan pokok seperti sembako, peralatan sekolah, mainan, dan kebutuhan bayi. Cukup menabung di Bank Sampah Salam, kumpulkan poinnya dan tukarkan poin tersebut untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Ini contoh-contoh poinnya, Pak. Minyak goreng 12.000, beras 9 poin, gula pasir, tas sekolah, buku tulis, pampers, saus sambal. Yes, Pak. Ini contoh rumah sehat kita, Pak. Kita punya 2 lokasi rumah sehat. Yang pertama di Mutiara Medika, itu di Mutiara Bogoraya, Perumahan Mutiara Bogoraya, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur. Ini yang kedua di dekat kantor kita di Jalan Pangeran Osogiri, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara. Jadi kita punya wilayah, punya rumah sehat 2, Pak. Kalau yang ini bukanya pagi hari, yang ini siang nyampe sore. Next, Pak. Nah, kita harus memulai memilah sampah dari rumah, minimal itu ada 2, Pak, nggak usah banyak-banyak. Kita milah yang organik atau sampah basah dan sampah anorganik. Soalnya kalau sudah tercampur itu milahnya agak susah juga. Minimal 2 itu aja kita pilah. Next, Pak. Cara mengurangi sampah dari rumah dengan 3A. Yang pertama, mencegah. Kalau bisa itu memilih berbungkus daun atau tanpa bungkus, karena kalau bungkus daun itu penguraiannya cepat, jadi tidak membutuhkan waktu ratusan tahun atau puluhan tahun. Bawa sendiri tas belanja dan tempat makanan, hindari kantong plastik. Yang ketiga, jika masih ada sampah sayuran, maka pilah sendiri dalam tempat berbeda, mana organik dan organik. Mengolah sampah menjadi kerajinan, dan yang organik mungkin menjadi kompos untuk tanaman. Dan minum dengan gelas kaca, kalau enggak tumbler botol. Nah, ini sampah-sampah yang tidak laku dijual, Pak. Kalau di lapak-lapak semua, ini sampah multi layer atau sampah kemasan, dia tidak laku. Ini kantong kresek atau PP. Nah, salah satu inisiatif Bank Sampah Salam ialah dengan membuat ekobrik, Pak. Kita awalnya miris dengan banyaknya sampah-sampah kemasan, Ibu, bekas makanan, bekas sabun, bekas apa. Ini sampah yang sama sekali tidak laku. Saya dengan mitra saya Amir, saya kepikiran membuat ekobrik, dan alhamdulillah sekarang kita sudah mempunyai mitra ekobrik itu 1 minggu bisa 1.000 botol kita menjual. Saya bawa contohnya. Ini salah satu contoh ekobrik yang kecil, Ibu. Keluarga itu kita menawarkan harga Rp3.000. Untuk yang kecil, yang besar itu Rp7.500. Seminggu kita bisa mengeluarkan 1.000 botol dan bisa dikreasikan dengan mungkin kayak gini, salah satu contohnya. Salah satu ini sampah kemasan, solusi sampah kemasan, soalnya di lapak dia nggak laku. Sama sekali nggak ada harganya. Kalau sampah kresek mungkin buat kerajinan. Terima kasih Ayah Bunda. Punten, saya baru biasa kerja di teknis. Baru sekarang ngobrol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ayah Bunda, apa kabar semuanya? Perkenalkan dulu, mohon maaf ini kayaknya salah ketik atau salah informasi ya. Sebetulnya nama saya Entin, orang Sumedang. Ada orang Sumedang di sini?
Marlin itu adalah nama bank sampah yang saya dirikan di Bogor. Jadi Marlin tersendiri itu singkatannya dari Mari Lestarikan Lingkungan ya. Jadi mungkin ini salah informasi, makanya tadi saya pas datang kaget, hah, Ibu Marlin keren banget gitu kan. Next Pak. Nah, saya mulai berjibaku di masalah persampahan ini mulai dari tahun 2017, mendirikan bank sampah di April 2017, alhamdulillah sampai saat ini. Next. Nah, tujuan mendaur ulang sampah pastilah ya mengurangi sampah, terus mengubah sampah menjadi barang yang berguna, membantu meningkatkan perekonomian keluarga, dan untuk ibu-ibu mengisi waktu luangnya setelah selesai pekerjaan di rumah dan bisa punya penghasilan sendiri. Next Pak. Nah, ini usia sampah Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu ada yang belum tahu kenapa kita harus concern gitu ya terhadap sampah ini, terutama sampah non-organik, karena sampah non-organik ini usianya panjang. Ada yang sampai ratusan tahun, dari 5, 10, 20, 100, bahkan sampai 450 tahun, dan yang styrofoam ini tidak bisa terurai oleh bumi. Ya, mungkin sampai kita di dunia sudah musnah, dia masih ada gitu styrofoam ini. Next Pak. Nah, tadi seperti Ibu Prita juga sudah bilang bahwa Indonesia itu ranking kedua dunia, Bu, penghasil sampah terbesar dunia. Next, Pak. Nah, ini langsung ke produk kerajinan saya. Nah, ini Pak, dari ulang lagi Pak, biar saya jelaskan satu-satu produknya Pak. Kalau tadi kata Kang Uwan, di bank sampah itu ya nerima sampahan organik berupa botol, gelas biasanya Bu ya, tahu ya di bank sampah itu. Nah, ada beberapa jenis sampah yang tidak laku dijual. Tadi Kang Uwan sudah bikin EcoBrick tuh salah satunya ya. Nah, sampah-sampah yang di dalam botol ini kan ini tidak laku dijual di lapak manapun, gak ada yang mau beli ya kalau sampah multilayer ini. Dan ini juga sama, yang saya produksi adalah sampah-sampah yang tidak laku dijual. Bahkan kalau sampah yang laku dijual pun kita bisa lipat gandakan harganya Pak. Misalnya kalau 1 kilo berapa botol Kang ini yang kecil? Iya, 5 apa? Bukan, botolnya aja, enggak tanpa EcoBrick, tanpa isinya. 4.000 isinya berapa, botolnya berapa biji tuh sekilo? 50, 1 kilo harganya Rp4.000. Botolnya 50 biji, tapi kalau kita kreasikan satu botol ini bisa jadi 20.000 Ibu. Dengan cara apa? Contoh, yang saya pakai ini brosnya terbuat dari botol loh Bu. Jadi satu botol itu bisa jadi 4 atau 5 bros ya. Jadi dengan berkreasi sampah yang tidak laku dijual bisa ada nilai ekonomisnya, dan bahkan sampah yang memang sudah laku dijual, seperti botol ini pun kita bisa lipat gandakan harganya ya. Yang tadinya hanya 5.000 1 kilo dengan jumlah botolnya 50 biji, tapi kalau kita kreasikan ini bisa jadi 20.000 satu botol dengan kita kreasikan, contohnya menjadi bros atau gantungan kunci gitu ya. Nah, ini dari bungkus doni. Kalau ini yang atas kresek, dompet ya, itu ini koran, anyaman koran yang ini. Next Pak, ini bunga dari kresek dan yang ini dari sedotan. Next lagi. Nah, ini gantungan kunci dari koran, bentuknya gebukan kasur. Ya, yang itu anyaman. Silahkan next, Pak. Kalau ini dari aluminium foil bungkus rokok. Kan di dalamnya ada aluminium foilnya tuh ya. Nah, kita bisa kreasiin jadi bunga. Jadi ada sedikit manfaat dari bungkus rokok itu ya, Pak ya. Kalau itu karung terigu, jadi tas belanja. Nah, ini anyaman, stiker, dan yang hijau itu dari botol, sebut merek ya, botol hijau, Sprite. Jadi tas. Keren ya Bu, kalau sudah dikreasikan. Silakan Pak, next Pak. Nah, ini lampu minyak, bisa pakai minyak jelantah ini sebagai pengganti lilin. Jadi dengan digantung lebih aman gitu, jadi nggak takut kesenggol dan sebagainya. Silakan Pak, next Pak. Nah, ini dompet, ini bros ini dari kresek Bapak Ibu.
dari kresek yang dirajut. Kalau bapak ibu di rumah, ibu mungkin ya yang suka ngerajut mah. Kalau di rumah ada yang bisa merajut, kita bisa merajut dari kresek. Ini terbuat dari kresek Bu, bikin brosnya. Yang itu baju itu mah gaun. Silakan Pak, next. Nah itu ada kap lampu, ada bunga dari kresek juga. Next Pak. Aduh ini kegiatan saya sehari-hari. Jadi kalau ngelihat sampah itu bawaannya pengen mulung aja gitu ya. Ya oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah. Tepuk tangan ayah bunda untuk Bu Utin ya tadi ya, Bu Utin, Bu Entin katanya. Iya. Seru banget beliau, Masya Ya, Allah. oh, Masya Allah, nggak disangka ya Bunda, ternyata sampah bisa berubah menjadi kreasi Betul ya. sekali. Nah, bagi Ayah Bunda kalau tertarik dengan produk yang tadi ditampilkan, tersedia ya Ayah Bunda, ada di stand penjualan barang-barang dari sampah daur ulang. Posisinya ada di samping meja registrasi. Betul, Nanti di depan Ayah kelas Bunda ya? bisa ke sana Iya. ya, di depan kelas 5. Iya betul. Iya, betul. Banyak juga ya tadi yang dipamerkan sama teman-teman kita ya. Betul. Ada berbagai hiasan-hiasan atau produk-produk yang dibuat dari sampah-sampah plastik Betul juga ya Bunda. Dan sekali. Masya Allah tadi yang sudah dipaparkan oleh Kang Ija sama Bu Tin juga memotivasi kita ya Bu Lia ya, Ya, untuk betul, kita lebih betul. bijak lagi dalam memilah sampah. Ternyata sampah yang kita buang sehari-hari itu memiliki nilai yang besar sekali iya. ya. Nah, makanya Sangat kita bisa dimanfaatkan juga betul ya Pak ya. banget. Iya. Nah, baik ayah bunda, bagi ayah bunda yang ingin bertanya seputar tentang pengolahan sampah atau yang lainnya, boleh banget ayah bunda, silakan yang mau bertanya langsung nanti akan dijawab sama Tentin ya, Tentin sama Kang Ijan. Mangga ayah bunda yang mau bertanya? Ya, mungkin di rumah mau Oh iya, membuat, silakan. Boleh kasih tahu nama, apalagi ya, nama aja kayaknya nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ayah bunda, apa kabar semuanya? Perkenalkan dulu, mohon maaf ini kayaknya salah ketik atau salah informasi ya. Sebetulnya nama saya Entin, orang Sumedang. Ada orang Sumedang di sini? Marlin itu adalah nama bank sampah yang saya dirikan di Bogor. Jadi Marlin tersendiri itu singkatannya dari Mari Lestarikan Lingkungan ya. Jadi mungkin ini salah informasi, makanya tadi saya pas datang kaget, hah Ibu Marlin keren banget gitu kan. Next Pak. Nah saya mulai berjibaku di masalah persampahan ini mulai dari tahun 2017, mendirikan bank sampah di April 2017, alhamdulillah sampai saat ini. Next. Nah tujuan mendaur ulang sampah pastilah ya mengurangi sampah, terus mengubah sampah menjadi barang yang berguna, membantu meningkatkan perekonomian keluarga, dan untuk ibu-ibu mengisi waktu luangnya setelah selesai pekerjaan di rumah dan bisa punya penghasilan sendiri. Next Pak. Nah ini usia sampah Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu ada yang belum tahu kenapa kita harus concern gitu ya terhadap sampah ini, terutama sampah non-organik, karena sampah non-organik ini usianya panjang. Ada yang sampai ratusan tahun, dari 5, 10, 20, 100, bahkan sampai 450 tahun, dan yang styrofoam ini tidak bisa terurai oleh bumi. Ya, mungkin sampai kita di dunia sudah musnah, dia masih ada gitu styrofoam ini. Next Pak. Nah tadi seperti Ibu Prita juga sudah bilang bahwa Indonesia itu ranking kedua dunia Bu, penghasil sampah terbesar dunia. Next Pak. Nah ini langsung ke produk kerajinan saya. Nah ini Pak dari ulang lagi Pak, biar saya jelaskan satu-satu produknya Pak. Kalau tadi kata Kang Uwan, di bank sampah itu ya nerima sampahan organik berupa botol, gelas biasanya Bu ya, tahu ya di bank sampah itu. Nah ada beberapa jenis sampah yang tidak laku dijual, tadi Kang Uwan sudah bikin ekobrik tuh salah satunya ya. Nah sampah-sampah yang di dalam botol ini kan ini tidak laku dijual, di lapak manapun gak ada yang mau beli ya kalau sampah multilayer ini.
Dan ini juga sama yang saya produksi adalah sampah-sampah yang tidak laku dijual. Bahkan kalau sampah yang laku dijual pun kita bisa lipat gandakan harganya Pak. Misalnya kalau 1 kilo berapa botol Kang ini yang kecil? Iya, 5 apa? Bukan, botolnya aja, enggak tanpa ekobrik, tanpa isinya. 4.000 isinya botolnya berapa biji tuh sekilo? 50, 1 kilo harganya Rp4.000, botolnya 50 biji. Tapi kalau kita kreasikan, satu botol ini bisa jadi 20.000 Ibu. Dengan cara apa? Contoh, yang saya pakai ini brosnya terbuat dari botol loh Bu. Jadi satu botol itu bisa jadi 4 atau 5 bros ya. Jadi dengan berkreasi sampah yang tidak laku dijual bisa ada nilai ekonomisnya, dan bahkan sampah yang memang sudah laku dijual, aduh maaf, seperti botol ini pun kita bisa lipat gandakan harganya ya. Yang tadinya hanya 5.000 1 kilo dengan jumlah botolnya 50 biji, tapi kalau kita kreasikan ini bisa jadi 20.000 satu botol dengan kita kreasikan, contohnya menjadi bros atau gantungan kunci gitu ya. Nah ini dari bungkus doni. Kalau ini yang atas kresek, dompet ya itu, ini koran, anyaman koran yang ini. Next Pak, ini bunga dari kresek dan yang ini dari sedotan. Next lagi. Nah ini gantungan kunci dari koran, bentuknya gebugan kasur. Ya, yang itu anyaman. Silahkan next Pak. Kalau ini dari aluminium foil bungkus rokok. Kan di dalamnya ada aluminium foilnya tuh ya. Nah kita bisa kreasiin jadi bunga. Jadi ada sedikit manfaat dari bungkus rokok itu ya Pak ya. Kalau itu karung terigu, jadi tas belanja. Nah ini anyaman, stiker, dan yang hijau itu dari botol, sebut merek ya, botol hijau, Sprite. Jadi tas. Keren ya Bu, kalau sudah dikreasikan silakan Pak, next Pak. Nah ini lampu minyak, bisa pakai minyak jelantah ini sebagai pengganti lilin. Jadi dengan digantung lebih aman gitu, jadi nggak takut kesenggol dan sebagainya. Silakan Pak, next Pak. Nah ini dompet, ini bros ini dari kresek Bapak Ibu. Dari kresek yang dirajut. Kalau Bapak Ibu di rumah, Ibu mungkin ya yang suka ngerajut mah. Kalau di rumah ada yang bisa merajut, kita bisa merajut dari kresek. Ini terbuat dari kresek Bu, bikin brosnya. Yang itu baju itu mah gaun. Silakan Pak, next. Nah itu ada kap lampu, ada bunga dari kresek juga. Next Pak. Aduh ini kegiatan saya sehari-hari. Jadi kalau ngelihat sampah itu bawaannya pengen mulung aja gitu ya. Ya oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah. Tepuk tangan ayah bunda untuk Bu Utin ya tadi ya, Bu Entin katanya. Iya. Seru banget beliau, Masya Ya, Allah. oh, Masya Allah, nggak disangka ya Bunda, ternyata sampah bisa berubah menjadi kreasi Betul ya. sekali. Nah bagi Ayah Bunda kalau tertarik dengan produk yang tadi ditampilkan, tersedia ya Ayah Bunda ada di stand penjualan barang-barang dari sampah daur ulang. Posisinya ada di samping meja registrasi. Betul, Nanti di depan Ayah kelas Bunda ya? bisa ke sana Iya. ya, di depan kelas 5. Iya betul. Iya, betul. Banyak juga ya tadi yang dipamerkan sama teman-teman kita ya. Betul. Ada berbagai hiasan-hiasan atau produk-produk yang dibuat dari sampah-sampah plastik Betul juga ya Bunda. Dan sekali. Masya Allah tadi yang sudah dipaparkan oleh Kang Ija sama Bu Tin juga memotivasi kita ya Bulia ya, Ya, untuk betul, kita lebih betul. bijak lagi dalam memilah sampah. Ternyata sampah yang kita buang sehari-hari itu memiliki nilai yang besar sekali iya. ya. Betul. Makanya Sangat kita bisa dimanfaatkan betul juga ya Pak ya. banget. Iya. Nah, baik ayah bunda, bagi ayah bunda yang ingin bertanya seputar tentang pengolahan sampah atau yang lainnya, boleh banget ayah bunda, silakan yang mau bertanya langsung nanti akan dijawab sama Tentin ya, Tentin sama Kang Ijan. Mangga ayah bunda yang mau bertanya? Ya, mungkin di rumah mau Oh iya, membuat silakan. Boleh kasih tahu nama, apalagi ya, nama aja kayaknya nama. Terima kasih Kang Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan
Bu Entin dan Kang Rija ya. Nama saya Hendra. Eh, saya sangat tertarik dan bangga dengan tadi hasil-hasil pengolahan sampah yang coba jadi barang-barang berharga. Kira-kira Bu Entin ini untuk proses produksinya ini Kang Rija ini biayanya tinggi atau tidak ya? Dengan nilai jual gini gimana cara mengatasi operasional? Memang kita benar saya di lingkungan juga ada ingin membentuk bank sampah ya, tapi sampai sekarang karena mungkin kader-kadernya yang tidak ada ya. Memang di Depok ini kan permasalahannya TPA Cipayung itu sudah oper ya Bu ya, sudah tidak sanggup lagi nampung. Di tempat saya itu di Harjamukti itu pengangkutan sampah itu seminggu hanya 2 kali Bu, tadinya 4 kali dikurangi 2 kali dan buangnya semua ke TPA pasar sini si Salak nih. Padahal memang TPA pasar Salak ini sudah juga oper ya, tapi karena tidak ada lagi tempat ya akhirnya diterima gitu. Dan memang saya lihat di wilayah Cimanggis ini kolong-kolong jembatan itu jadi tempat pembuangan sampah. Itu bahkan tetangga tiap hari tuh Pak, saya ngangkut sampah tuh di kolong jembatan tuh tiap hari katanya. Masya Allah. Nah ini mungkin ya Pak Ibu ya, mungkin hasil-hasil produksi ini bisa supaya anak-anak kita tidak malu Pak ya memakai ya, supaya jadi trend setter juga ya, supaya jadi digunakan. Kira-kira bagaimana itu ya, anak-anak kita tidak malu menggunakan hasil proses dari pengelolaan bank sampah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bisa langsung Kang Ija, mangga. Terima kasih Pak. Saya ini terkait operasional bank sampah Pak ya. Kalau buat operasional sih sebenarnya tidak terlalu besar Pak. Yang penting kita mempunyai tempat lahan untuk menyimpan barang yang sudah kita sortir dan kita ada sedikit waktu buat memilah mungkin Pak. Nah, terus kalau buat pemberdayaan masyarakat itu saya kasih contoh yang di Kampung Petir Pak. Semenjak saya sekitar 6 bulan, saya sudah 6 bulan di situ. Saya berdayakan Kampung Petir. Jadi di Kampung Petir itu Pak, sampah multi layer itu mereka pada rebutan Pak. Jadi yang di jalan mereka pungut, dia bikin model eco-brick itu Pak. Kalau yang buat multi layernya Pak. Jadi nggak ada sampah-sampah berserakan yang plastik. Kalau buat kos operasionalnya nggak terlalu besar Pak. Yang penting ada lahan sama tempat aja. Ya. Yang namanya bank sampah itu kan punya nasabah Pak ya, dia punya buku tabungan dan masyarakat itu datang ke tempat kita buat menimbang Pak. Kalau yang sekitar itu ya, yang sekitar, kalau saya sekitar sekolah alam. Kalau yang agak jauh kita menggunakan pick up buat menimbang sampahnya. Makasih. Saya mau menambahkan sedikit ya Pak. Kalau untuk pembentukan bank sampah itu sebetulnya ada beberapa bank sampah di Kota Bogor itu yang bahkan tidak memiliki tempat. Jadi tempat itu sebetulnya bukan kendala. Jadi yang pertama itu kemauan dulu, timnya dulu gitu, kuatkan. Kita memang punya niat untuk memberdayakan, membersihkan lingkungan gitu ya Pak. Ada beberapa bank sampah di Kota Bogor yang tidak memiliki lahan. Mereka hanya mempergunakan kayak semacam balai RW gitu Pak. Jadi misalkan pengangkutan dari bank sampah induk itu kan sebulan sekali ya. Jadi warga menabung sampahnya ke bank sampah itu sehari sebelum sampahnya itu diangkut oleh bank sampah induk. Jadi misalkan besok bank sampah induk ngangkut, hari ini warga menabung dan setelah selesai menabung dipilah oleh pengurus, besok sampah ditarik oleh bank sampah induk. Jadi di balai RW tersebut tidak ada penumpukan sampah. Jadi itu salah satu cara kalau misalkan Bapak mau membentuk bank sampah di wilayah Bapak tapi terkendala dengan tempat, lahan misalkan gitu. Nah bisa memanfaatkan balai RW dan sebagainya dengan sistemnya seperti itu. Jadi menabungnya pas besoknya mau ditarik sama bank sampah induk gitu Pak mungkin. Terima kasih Pak. Baik, Ayah Bunda ada lagi yang mau bertanya? Ya, silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marlin juga, Bu. Bukan Ibu Marlin ya. Mungkin ada beberapa pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan bank sampah, itu kan ada yang namanya tadi nasabah atau customer ya. Gimana caranya supaya kita jadi nasabah bank sampah tersebut? Itu satu. Terus kedua, kalau di lingkungan rumah, secara praktik terbaik itu apa sih untuk pengelolaan sampah selain cuman pemilahan sampah yang tadi anorganik dan organik? Apakah bisa dilakukan kayak pembakaran sampah yang ada di rumah sendiri dan itu dampak lingkungannya seperti apa kalau kita lakukan seperti itu? Terus yang ketiga mungkin di setiap perumahan kan mungkin ada yang panitia yang mengambil sampah ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita misalnya berinisiatif ingin membangun bank sampah di perumahan kita atau di lingkungan kita, gimana sih caranya supaya tidak bersinggungan dengan yang biasa ngambil sampah gitu Pak? Karena kan itu seakan-akan terkadang itu menganggapnya mengambil orang lain, penghasilan orang. Ya itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga langsung. Oke, terkait dengan menjadi nasabah ya. Nah, untuk menjadi nasabah bank sampah itu ya sebetulnya mudah ya Kang Wan ya. Kita tinggal datang ke bank sampah dan saya mau jadi nasabah, nanti pihak bank sampah akan mendata terus memberikan buku tabungan ya Kang biasanya. Nanti kita tinggal periode misalkan, atau bank sampah itu kan ada yang sebulan sekali menabungnya, ada yang seminggu sekali, nanti di hari apa misalkan jadwal menabungnya. Jadi Bapak tinggal datang ke situ, ke bank sampah dengan membawa buku tabungan dan sampah dari rumah. Terus tadi yang kedua apa Pak? Pemilahan. Pemilahan sampah selain organik dan non-organik, apakah boleh dibakar gitu ya Pak ya? Nah, sebetulnya pembakaran sampah itu terutama sampah plastik ya Pak, asap dari pembakaran sampah plastik itu 100 kali lipat lebih berbahaya daripada asap rokok. Jadi jangan dikira ya Bu, yang suka ngebakar sampah nih, hati-hati, asapnya itu lebih berbahaya dari asap rokok Bu. Kadang kalau ruangan merokok kan ada tersendiri, kalau yang ngebakar sampah kan malah bisa kemana aja ya asapnya. Dan salah satu caranya selain hanya pemilahan sampah organik dan non-organik, kita juga bisa 3R itu tadi. 3R ya Kang ya? Reduce, reuse, recycle. Nah kita yang reduce dulu, kita mengurangi dulu. Agar tidak banyak sampah di rumah, kita mengurangi sampahnya dulu dengan cara tidak menggunakan lagi botol air minum kemasan, kita bawa tumbler misalkan ya kemana-mana. Terus yang misalkan yang mempunyai acara pun jangan lagi menggunakan botol gelas-gelas air minum, misalkan menyediakannya air galon gitu kan, itu sudah mengurangi. Kantong kresek, kantong plastik itu mengurangi sampah. Jadi kalaupun kita harus memilah, yang kita pilah mungkin akan berkurang dari sebelum. Kita memang sudah mencoba untuk mengurangi dengan menggunakan tas belanja ya Bu ya sekarang. Jadi nggak terlalu banyak sampah juga di rumah. Dan kalaupun yang ketiga, supaya tidak bersinggungan ya, supaya tidak bersinggungan dengan pemulung yang angkut sampah. Yang biasa ngangkut sampah itu kan biasanya sampah yang diambilnya itu sampah-sampah yang memang laku terjual. Seperti halnya botol, gelas, kardus itu kan sudah laku terjual. Oke lah, biarlah itu misalkan bagian mereka. Nah kita kalau misal kita memang niat mau mengolah sampah, kenapa tidak kita ngambil sampahnya yang memang mereka tidak minati. Contohnya seperti yang multi layer tadi Kang Wan bilang ya, bisa kita jadikan ecobrick gitu kan. Nah untuk sampah organiknya kita bisa jadikan pupuk kompos ya Pak ya. Dengan cara mau itu pengomposan melalui komposter ataupun dengan biokonversi maggot. Nah itu mungkin dari saya, silakan Kang. Wah, bagaimana? Ayah, terjawab ya? Alhamdulillah. Mungkin masih ada pertanyaan Bu Lia? Ya, satu kali lagi mungkin Dari Ayah Bunda. Bunda mungkin ada yang ingin bertanya. Satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi. Sebelum kita ke ada Bu Lia. Ya, Oke, permisi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mela, mau tanya apa sih yang membuat
sampah-sampah yang tidak laku dijual itu apa sih penyebabnya gitu. Maksudnya saya mau tanyanya itu pertama. Yang kedua untuk sampah organik yang dari rumah yang bisa sisa-sisa makanan, baiknya itu enaknya pembuangannya gimana ya kalau misalnya kalau nggak mungkin kan kita di saluran pencucian piring kan nggak mungkin ya mampet sebagai. Nah solusi yang paling baiknya tuh apa yang terbaik lah gitu, misalnya harus buat apa di rumah, terus caranya gimana sih gitu. Soalnya saya masih bertanya-tanya, kan kebanyakan seringnya kita buang di tempat sampah aja untuk diangkut lah gitu sama tukang sampah, seperti itu sih. Terima kasih. Iya, mangga langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ibu, kalau sampah multi layer itu karena dia susah diolahnya, Ibu. Kalau sampah-sampah kantong kresek itu masih laku, cuman harganya benar-benar murah. Kurang lebih sekitar Rp500 per kilo. Kalau sampah-sampah multi layer itu paling kita kalau ada aplikasi Olympus kok nggak salah ya. Tapi Octopus kita sistemnya sedekah sampah, Ibu. Kita bukan jual. Mungkin ntar dia ngolah lagi buat paving block, buat campuran batu bata. Itu pun dengan alatnya yang agak lumayan mahal. Ya, kalau buat sampah-sampah anorganik, kalau kita mempunyai lahan sedikit itu Bu, kita bisa buat lubang biopori Bu buat kompos. Kita ngelobangin tanah. Ya, kita ngelobangin tanah, biasanya ada alatnya kayak linggis gitu, ya kedalaman kurang lebih 1 meter. Jadi sampah-sampah anorganik kita bisa tumbuk di situ. Tulang-tulang ayam itu kan kalau di tempat TPS dia mengandung zat apa gitu Ibu, yang kayak kemarin kejadian di Bandung itu dia bisa meledak. Gas metan ya. Ya Ibu. Mungkin segitu, Buntin. Jadi kalau untuk sampah dapur ya Bu, kita tadi seperti Kak Wan bilang, kita bisa bikin lubang biopori Bu. Jadi lubang biopori itu besarnya hanya seukuran paralon yang 3 in, tapi kedalamannya itu kurang lebih 1 meter. Nah kita bisa masukkan sampah organik itu ke situ, supaya kita juga bisa panen Bu nanti jadi kompos. Selain itu juga ya bisa diangkat lagi. Ibu males gitu kan ya, nggak mau angkat lagi karena dalam dan sebagainya, itu bisa ditutup, nanti ibu bisa bikin lagi karena ukuran paralon itu kecil kan ya, yang 3 in mah hanya dalam saja. Jadi memang ada alat khusus untuk bikin biopori itu, ada alatnya gitu. Jadi itu untuk mengatasi sampah dapur rumahan, biasanya biopori yang paling efektif. Selain untuk komposter sampah dapur, biopori itu juga bisa untuk sebagai resapan air Bu. Jadi kalau misalkan hujan banyak air tergenang, di satu titik misalkan ini pohon, sekelilingnya dibikin biopori dengan jarak 50 atau 1 meter, itu bisa beberapa lubang biopori. Jadi salah satunya untuk mengatasi sampah organik di rumah mah yang paling efektif, yang paling gampang gitu ya buat lubang biopori. Terima kasih. Ya, baik. Masih ada yang mau bertanya ya? Boleh. Oh, boleh. Satu Sebentar, lagi ya, Bu. terakhir ya ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf sebelumnya saya sebenarnya tidak mengikuti materi, cuman ada satu pertanyaan yang sudah saya bawa dari rumah nih Bu. Permisi ya semuanya. Jadi begini Bu, selama ini saya sudah belajar memilah sampah, baik yang organik maupun non organik. Nah sementara kalau untuk yang organik sendiri itu kan saya mencoba menjadikannya pupuk sendiri di rumah. Dengan cara saya pakaikan tempat satu wadah, saya masukkan ke dalam situ dan saya tutup. Cuman kenapa mengeluarkan bau Bu? Jadi ketika saya buat untuk menyiram tanaman itu, baunya kemana-mana. Dan itu jangankan tetangga ya, saya sendiri agak terganggu gitu. Mungkin ada solusinya enggak untuk yang biar bermanfaat buat tanaman kembali, cuman tidak mengganggu lingkungan maupun saya pribadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Ibu, terima kasih pertanyaannya. Jadi itu ceritanya Ibu mau bikin kompos ya Bu ya? Bikin kompos. Jadi komposisi kompos itu Bu 2:1. Jadi tidak hanya pupuk sisa makanan itu disebutnya pupuk hijau ya. Maksudnya yang sayuran-sayuran masih hijau dan masih mengandung air itu disebutnya pupuk hijau. Komposisinya 1 dan harus ada pupuk coklat komposisinya 2. Yang disebut pupuk coklat itu adalah misalkan daun-daun kering. Ya, itu pun dengan cara dicacah terlebih dahulu. Jadi si daun-daun kering itu fungsinya untuk menyerap yang sampah hijau tadi. Ya, jadi harus 2:1 yang sampah hijaunya 1, sampah coklatnya 2. Jadi betul. Jadi diaduk setiap kali Ibu masukkan sampah, masukkan 2 komposisi itu Bu, yang sampah hijau dan sampah coklat. Jadi fungsinya yang sampah coklat itu untuk menyerap air yang terkandung dari yang sampah hijau itu. Dan biasanya kalau komposter itu Bu, Ibu pakai saringan nggak atau hanya wadah saja? Langsung. Jadi air lindinya masih ada di situ ya? Oh biasanya kalau untuk bikin kompos itu pakai saringan Bu. Pakai saringan yang kayak baskom carang gitu. Nah jadi supaya air dan komposnya itu jadi Ibu bisa menghasilkan 2 pupuk Bu. 1 pupuk cair dan 1 pupuk padat gitu ya yang ampasnya itu. Nanti yang cairan itu selain teraduk sama sampah coklat juga bisa kan dia turun tuh ke bawah. Jadi Ibu bisa dapat 2 pupuk gitu Bu. Nah supaya tidak bau itu salah satu caranya Bu dengan dicampur sampah coklat tadi dari dedaunan kering gitu ya Bu. Apanya? Kalau kita masukin ke wadah itu kita aduk saja Bu supaya yang sampah coklatnya itu bisa menyerap kandungan air dari yang sampah hijau itu Bu. Begitu kurang lebih. Baik, terima kasih. Ayah Bunda, cukup mungkin sudah tidak ada yang bertanya lagi ya. Masya Allah ilmunya sangat bermanfaat Pak Yusuf. Bermanfaat Bu Lia. Biasanya Pak, saya kalau ada sampah basah, maaf ya Pak, kalau kata orang zaman dulu, udah buang aja situ tuh, dekat pohon katanya. Iya, biar Cing jadi subur tanamannya katanya gitu gitu ya. ya. Ternyata ada ininya ya, Ada ilmunya teknologinya, ya, ada benar, ilmunya ada juga. tekniknya harus Betul. dibuat lubang biopori. Biopori. Benar, selain hanya untuk menyuburkan tanah juga sebagai resapan air, betul Masya ya. Allah ya. Baik, Ayah Bunda. Nah, sekarang saatnya nih kita belajar dengan ahlinya ya, Wah. bagaimana mengkreasikan sampah plastik menjadi bermanfaat dan insya Allah membawa keberkahan. Amin. Iya. Ya Rabbal Alamin. Nah, gimana ya caranya? Ayah dan Bunda membuat kelompok dulu. Ya, nanti Ayah Bunda membuat kelompok kurang lebih 10 orang. Nanti kita akan bersama-sama membuat kreasi dari botol plastik bekas ya menjadi barang layak pakai. Betul. Atau bisa dijual ya. Siapa tahu menjadi tambahan cuan ya Pak. Tambahan cuan ya, jadi ada ilmu baru Iya, ya, ada betul. sampingan baru Bu Lia, bener banget nih. Nah, nanti Ayah membuat gantungan kunci dan Bunda membuat bros. Membuat bros. Ya, nanti tadi ditampilkan bagus banget tuh Pak brosnya. Ini saya nih Oh, aduh. terpaku sama ini Ya nih Bu Lia nih, Allah. keren banget tuh. Iya, benar Pak. Ini berapa? Topi ya, topi Bu. Ini dijual juga ya? Wah, Masya Allah. Keren banget ini bagus dari sekali, keren. plastik kopi ya. Iya, tuh. nggak kelihatan ya Nggak Pak kelihatan dari plastik. nih. Keren banget nih. Keren banget. Boleh banget nanti Ayah Bunda yang mau tanya-tanya juga boleh langsung ke Ibu Untin dan Kang Iya. Ijan ya. Ke ahlinya ya Ke Pak ya, ahlinya bukan ke langsung, kita ya iya. Pak ya. Jangan sama kita belum. Belum. Baik, Ayah Bunda boleh membuat kelompok ya, satu kelompok kurang lebih 10 orang. Ayah dengan Mungkin kalau ayah langsung bagi 2 aja kali Bu Ya, Lia ya, boleh, karena boleh. jumlahnya lebih sedikit ya. Oh ayahnya jadi satu kelompok, kelompok. saja. Boleh kelompok ayah semuanya boleh bergabung. Kita buat lingkaran kecil. Di sebelah mana ya? Sebelah sini aja ayah ya. Yang di sebelah kanan saya boleh merapat yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ayah Bunda, apa kabar semuanya? Perkenalkan dulu, mohon maaf ini kayaknya salah ketik atau salah informasi ya. Sebetulnya nama saya Entin, orang Sumedang. Ada orang Sumedang di sini? Marlin itu adalah nama bank sampah yang saya dirikan di Bogor. Jadi Marlin tersendiri itu singkatannya dari Mari Lestarikan Lingkungan ya. Jadi mungkin ini salah informasi, makanya tadi saya pas datang kaget, hah Ibu Marlin keren banget gitu kan. Next Pak.
Nah, saya mulai berjibaku di masalah persampahan ini mulai dari tahun 2017, mendirikan bank sampah di April 2017, alhamdulillah sampai saat ini. Next. Nah, tujuan mendaur ulang sampah pastilah ya mengurangi sampah, terus mengubah sampah menjadi barang yang berguna, membantu meningkatkan perekonomian keluarga, dan untuk ibu-ibu mengisi waktu luangnya setelah selesai pekerjaan di rumah dan bisa punya penghasilan sendiri. Next, Pak. Nah, ini usia sampah Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu ada yang belum tahu kenapa kita harus concern gitu ya terhadap sampah ini, terutama sampah non-organik, karena sampah non-organik ini usianya panjang. Ada yang sampai ratusan tahun, dari 5, 10, 20, 100, bahkan sampai 450 tahun, dan yang styrofoam ini tidak bisa terurai oleh bumi. Ya, mungkin sampai kita di dunia sudah musnah, dia masih ada gitu styrofoam ini. Next, Pak. Nah, tadi seperti Ibu Prita juga sudah bilang bahwa Indonesia itu ranking kedua dunia, Bu, penghasil sampah terbesar dunia. Next, Pak. Nah, ini langsung ke produk kerajinan saya. Nah, ini Pak dari ulang lagi Pak, biar saya jelaskan satu-satu produknya Pak. Kalau tadi kata Kang Uwan, di bank sampah itu ya nerima sampahan organik berupa botol, gelas, biasanya Bu ya tahu ya di bank sampah itu. Nah, ada beberapa jenis sampah yang tidak laku dijual. Tadi Kang Uwan sudah bikin EcoBrick tuh salah satunya ya. Nah, sampah-sampah yang di dalam botol ini kan ini tidak laku dijual, di lapak manapun gak ada yang mau beli ya kalau sampah multilayer ini. Dan ini juga sama yang saya produksi adalah sampah-sampah yang tidak laku dijual, bahkan kalau sampah yang laku dijual pun kita bisa lipat gandakan harganya Pak. Misalnya kalau 1 kilo berapa botol Kang ini yang kecil? Iya, 5 apa? Bukan, botolnya aja enggak tanpa EcoBrick, tanpa isinya. 4.000 isinya, botolnya berapa biji tuh sekilo? 50, 1 kilo harganya Rp4.000, botolnya 50 biji, tapi kalau kita kreasikan, satu botol ini bisa jadi 20.000 Ibu, dengan cara apa? Contoh, yang saya pakai ini brosnya terbuat dari botol loh Bu, jadi satu botol itu bisa jadi 4 atau 5 bros ya. Jadi dengan berkreasi sampah yang tidak laku dijual bisa ada nilai ekonomisnya, dan bahkan sampah yang memang sudah laku dijual, seperti botol ini pun kita bisa lipat gandakan harganya ya. Yang tadinya hanya 5.000 1 kilo dengan jumlah botolnya 50 biji, tapi kalau kita kreasikan ini bisa jadi 20.000 satu botol dengan kita kreasikan, contohnya menjadi bros atau gantungan kunci gitu ya. Nah, ini dari bungkus doni. Kalau ini yang atas kresek, dompet ya itu, ini koran, anyaman koran yang ini. Next Pak, ini bunga dari kresek dan yang ini dari sedotan. Next lagi. Nah, ini gantungan kunci dari koran, bentuknya gebugan kasur. Ya, yang itu anyaman. Silahkan next Pak. Kalau ini dari aluminium foil bungkus rokok. Kan di dalamnya ada aluminium foilnya tuh ya. Nah, kita bisa kreasiin jadi bunga. Jadi ada sedikit manfaat dari bungkus rokok itu ya Pak ya. Kalau itu karung terigu, jadi tas belanja. Nah, ini anyaman, stiker, dan yang hijau itu dari botol, sebut merek ya, botol hijau, Sprite. Jadi tas. Keren ya Bu, kalau sudah dikreasikan, silakan Pak, next Pak. Nah, ini lampu minyak, bisa pakai minyak jelantah ini sebagai pengganti lilin. Jadi dengan digantung lebih aman gitu, jadi nggak takut kesenggol dan sebagainya. Silakan Pak, next Pak. Nah, ini dompet, ini bros ini dari kresek Bapak Ibu. Dari kresek yang dirajut. Kalau Bapak Ibu di rumah, Ibu mungkin ya yang suka ngerajut mah. Kalau di rumah ada yang bisa merajut, kita bisa merajut dari kresek. Ini terbuat dari kresek Bu, bikin brosnya. Yang itu baju itu mah gaun. Silakan Pak, next. Nah, itu ada kap lampu, ada bunga dari kresek juga. Next Pak.
Aduh, ini kegiatan saya sehari-hari. Jadi kalau ngelihat sampah itu bawaannya pengen mulung aja gitu ya. Ya oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah. Tepuk tangan ayah bunda untuk Bu Utin ya tadi ya, Bu Utin, Bu Entin katanya. Iya. Seru banget beliau, Masya Ya, Allah. oh, Masya Allah, nggak disangka ya Bunda, ternyata sampah bisa berubah menjadi Betul kreasi ya. sekali. Nah, bagi Ayah Bunda kalau tertarik dengan produk yang tadi ditampilkan, tersedia ya Ayah Bunda ada di stand penjualan barang-barang dari sampah daur ulang. Posisinya ada di samping meja registrasi. Betul, Nanti di depan Ayah kelas Bunda ya? bisa ke sana Iya. ya, di depan kelas 5. Iya betul. Banyak juga ya tadi apa yang dipamerkan sama teman-teman kita ya. Betul. Ada berbagai hiasan-hiasan atau produk-produk yang dibuat dari sampah-sampah plastik juga ya Bunda. Dan Masya Allah tadi yang sudah dipaparkan oleh Kang Ija sama Bu Tin juga memotivasi kita ya Bulia ya untuk betul, kita lebih betul. bijak lagi dalam memilah sampah. Ternyata sampah yang kita buang sehari-hari itu memiliki nilai yang besar sekali iya. ya. Makanya Sangat kita bisa dimanfaatkan betul juga ya Pak ya. banget. Iya. Nah, baik ayah bunda, bagi ayah bunda yang ingin bertanya seputar tentang pengolahan sampah atau yang lainnya, boleh banget ayah bunda silakan yang mau bertanya langsung nanti akan dijawab sama Tentin ya Tentin sama Kang Ijan. Mangga ayah bunda yang mau bertanya? Ya, mungkin di rumah mau Oh iya membuat, silakan. Boleh kasih tahu nama apalagi ya nama aja kayaknya nama. Terima kasih Kang Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu Entin dan Kang Rija ya. Nama saya Hendra. Saya sangat tertarik dan bangga dengan tadi hasil-hasil pengolahan sampah yang berubah jadi barang-barang berharga. Kira-kira Bu Entin ini untuk proses produksinya ini Kang Rija ini biayanya tinggi atau tidak ya? Dengan nilai jual gini gimana cara mengatasi operasional? Memang kita benar saya di lingkungan juga ada ingin membentuk bank sampah ya, tapi sampai sekarang karena mungkin kader-kadernya yang tidak ada ya. Memang di Depok ini kan permasalahannya TPA Cipayung itu sudah oper ya Bu ya, sudah tidak sanggup lagi nampung. Di tempat saya itu di Harjamukti itu pengangkutan sampah itu seminggu hanya 2 kali Bu, tadinya 4 kali dikurangi 2 kali dan buangnya semua ke TPA pasar sini si Salak nih. Padahal memang TPA pasar Salak ini sudah juga oper ya, tapi karena tidak ada lagi tempat ya akhirnya diterima gitu. Dan memang saya lihat di wilayah Cimanggis ini kolong-kolong jembatan itu jadi tempat pembuangan sampah. Itu bahkan tetangga tiap hari tuh Pak, saya ngangkut sampah tuh di kolong jembatan tuh tiap hari katanya. Masya Allah. Nah ini mungkin ya Pak Ibu ya, mungkin hasil-hasil produksi ini bisa supaya anak-anak kita tidak malu Pak ya memakai ya, supaya jadi trendsetter juga ya, supaya jadi digunakan. Kira-kira bagaimana itu ya anak-anak kita tidak malu menggunakan hasil proses dari pengelolaan bank sampah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bisa, langsung Kang Ija, mangga. Terima kasih Pak. Saya ini terkait operasional bank sampah Pak ya. Kalau buat operasional sih sebenarnya tidak terlalu besar Pak. Yang penting kita mempunyai tempat lahan untuk menyimpan barang yang sudah kita sortir dan kita ada sedikit waktu buat memilah mungkin Pak. Nah, terus kalau buat pemberdayaan masyarakat itu saya kasih contoh yang di Kampung Petir Pak. Semenjak saya sekitar 6 bulan, saya sudah 6 bulan di situ. Saya berdayakan Kampung Petir. Jadi di Kampung Petir itu Pak, sampah multilayer itu mereka pada rebutan Pak. Jadi yang di jalan mereka pungut, dia bikin model eco brick itu Pak. Kalau yang buat multilayernya Pak.
Jadi nggak ada sampah-sampah berserakan yang plastik. Kalau buat kos operasionalnya nggak terlalu besar Pak, yang penting ada lahan sama tempat aja. Ya, yang namanya bank sampah itu kan punya nasabah Pak ya, dia punya buku tabungan dan masyarakat itu datang ke tempat kita buat menimbang Pak. Kalau yang sekitar itu ya, yang sekitar, kalau saya sekitar sekolah alam. Kalau yang agak jauh kita menggunakan pick up buat menimbang sampahnya. Makasih. Saya mau menambahkan sedikit ya Pak. Kalau untuk pembentukan bank sampah itu sebetulnya ada beberapa bank sampah di Kota Bogor itu yang bahkan tidak memiliki tempat. Jadi tempat itu sebetulnya bukan kendala. Jadi yang pertama itu kemauan dulu, timnya dulu gitu, kuatkan. Kita memang punya niat untuk memberdayakan, membersihkan lingkungan gitu ya Pak. Ada beberapa bank sampah di Kota Bogor yang tidak memiliki lahan. Mereka hanya mempergunakan kayak semacam balai RW gitu Pak. Jadi misalkan pengangkutan dari bank sampah induk itu kan sebulan sekali ya. Jadi warga menabung sampahnya ke bank sampah itu sehari sebelum sampahnya itu diangkut oleh bank sampah induk. Jadi misalkan besok bank sampah induk ngangkut, hari ini warga menabung dan setelah selesai menabung dipilah oleh pengurus, besok sampah ditarik oleh bank sampah induk. Jadi di balai RW tersebut tidak ada penumpukan sampah. Jadi itu salah satu cara kalau misalkan Bapak mau membentuk bank sampah di wilayah Bapak tapi terkendala dengan tempat, lahan misalkan gitu. Nah bisa memanfaatkan balai RW dan sebagainya dengan sistemnya seperti itu. Jadi menabungnya pas besoknya mau ditarik sama bank sampah induk gitu Pak mungkin. Terima kasih Pak. Baik, Ayah Bunda ada lagi yang mau bertanya? Ya, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marlin juga, Bu. Bukan Ibu Marlin ya. Mungkin ada beberapa pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan bank sampah, itu kan ada yang namanya tadi nasabah atau customer ya. Gimana caranya supaya kita jadi nasabah bank sampah tersebut? Itu satu. Terus kedua, kalau di lingkungan rumah, secara praktik terbaik itu apa sih untuk pengelolaan sampah selain cuman pemilahan sampah yang tadi anorganik dan organik? Apakah bisa dilakukan kayak pembakaran sampah yang ada di rumah sendiri dan itu dampak lingkungannya seperti apa kalau kita lakukan seperti itu? Terus yang ketiga mungkin di setiap perumahan kan mungkin ada yang panitia yang mengambil sampah ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita misalnya berinisiatif ingin membangun bank sampah di perumahan kita atau di lingkungan kita, gimana sih caranya supaya tidak bersinggungan dengan yang biasa ngambil sampah gitu Pak? Karena kan itu seakan-akan terkadang itu menganggapnya mengambil orang lain, penghasilan orang. Ya itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga langsung. Oke, terkait dengan menjadi nasabah ya. Untuk menjadi nasabah bank sampah itu ya sebetulnya mudah ya Kang Wan ya. Kita tinggal datang ke bank sampah dan saya mau jadi nasabah, nanti pihak bank sampah akan mendata terus memberikan buku tabungan ya Kang biasanya. Nanti kita tinggal periode misalkan, atau bank sampah itu kan ada yang sebulan sekali menabungnya, ada yang seminggu sekali, nanti di hari apa misalkan jadwal menabungnya. Jadi Bapak tinggal datang ke situ ke bank sampah dengan membawa buku tabungan dan sampah dari rumah. Terus tadi yang kedua apa Pak? Pemilahan sampah selain organik dan non organik, apakah boleh dibakar gitu ya Pak ya? Nah, sebetulnya pembakaran sampah itu terutama sampah plastik ya Pak, asap dari pembakaran sampah plastik itu 100 kali lipat lebih berbahaya daripada asap rokok. Jadi jangan dikira ya Bu, yang suka ngebakar sampah nih hati-hati, asapnya itu lebih berbahaya dari asap rokok Bu. Kadang kalau ruangan merokok kan ada tersendiri, kalau yang ngebakar sampah kan malah bisa kemana aja ya asapnya. Dan salah satu caranya selain hanya pemilahan sampah organik dan non organik, kita juga bisa 3R itu tadi. 3R ya Kang ya? Reduce, reuse, recycle. Nah kita yang reduce dulu, kita mengurangi dulu. Agar tidak banyak sampah di rumah, kita mengurangi sampahnya dulu dengan cara tidak menggunakan lagi botol air minum kemasan, kita bawa tumbler misalkan ya kemana-mana.
Terus yang misalkan yang mempunyai acara pun jangan lagi menggunakan botol gelas-gelas air minum, misalkan menyediakannya air galon gitu kan, itu sudah mengurangi kantong kresek, kantong plastik, itu mengurangi sampah. Jadi kalaupun kita harus memilah, yang kita pilih mungkin akan berkurang dari sebelum. Kita memang sudah mencoba untuk mengurangi dengan menggunakan tas belanja ya Bu ya sekarang mah. Jadi nggak terlalu banyak sampah juga di rumah, dan kalaupun apa yang ketiga, supaya tidak bersinggungan ya, supaya tidak bersinggungan dengan pemulung yang ngangkut sampah. Yang biasa ngangkut sampah itu kan biasanya sampah yang diambilnya itu sampah-sampah yang memang laku terjual. Seperti halnya botol, gelas, kardus itu kan sudah laku terjual. Oke lah, biarlah itu misalkan bagian mereka. Nah kita kalau misal kita memang niat mau mengolah sampah, kenapa tidak kita ngambil sampahnya yang memang mereka tidak minati. Contohnya seperti yang multi layer tadi Kang Wan bilang ya, bisa kita jadikan ecobrick gitu kan. Nah untuk sampah organiknya kita bisa jadikan pupuk kompos ya Pak ya. Dengan cara mau itu pengomposan melalui komposter ataupun dengan biokonversi maggot. Nah itu mungkin dari saya, silakan Kang Wan. Wah, bagaimana Ayah? Terjawab ya? Alhamdulillah. Mungkin masih ada pertanyaan Bu Lia? Ya, satu kali lagi mungkin Dari Ayah Bunda. bunda-bunda mungkin ada yang ingin bertanya. Satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi. Sebelum kita ke, ada Bu Lia. Ya, Oke, permisi ada. Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mela, mau tanya apa sih yang membuat yang apa namanya sampah-sampah yang tidak laku dijual itu apa sih penyebabnya gitu? Maksudnya saya mau tanyanya itu pertama. Yang kedua, untuk sampah organik yang dari rumah yang bisa sisa-sisa makanan, baiknya itu enaknya pembuangannya gimana ya? Kalau misalnya kalau nggak mungkin kan kita di saluran pencucian piring kan nggak mungkin ya mampet sebagai. Nah solusi yang paling baiknya tuh apa? Yang terbaik lah gitu. Misalnya harus buat apa di rumah, terus caranya gimana sih gitu? Soalnya saya masih bertanya-tanya, kan kebanyakan seringnya kita buang di tempat sampah aja untuk diangkut lah gitu sama tukang sampah. Seperti itu sih. Terima kasih. Iya, mangga langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ibu kalau sampah multi layer itu karena dia susah diolahnya Ibu. Kalau sampah-sampah kantong kresek itu masih laku, cuman harganya benar-benar murah. Kurang lebih sekitar Rp500 per kilo. Kalau sampah-sampah multi layer itu paling kita kalau ada aplikasi Olympus kok nggak salah ya. Tapi Octopus kita sistemnya sedekah sampah Ibu. Kita bukan jual. Mungkin ntar dia ngolah lagi buat paving block, buat campuran batu bata. Itu pun dengan alatnya yang agak lumayan mahal. Ya. Kalau buat sampah-sampah anorganik, kalau kita mempunyai lahan sedikit itu Bu, kita bisa buat lubang biopori Ibu buat kompos. Kita ngelobangin tanah. Ya, kita ngelobangin tanah biasanya ada alatnya kayak linggis gitu, ya kedalaman kurang lebih 1 meter. Jadi sampah-sampah anorganik kita bisa tumbuk di situ. Tulang-tulang ayam itu kan kalau di tempat TPS dia mengandung zat apa gitu Ibu, yang kayak kemarin kejadian di Bandung itu dia bisa meledak. Gas metan ya. Ya Ibu. Mungkin segitu, Buntin. Jadi kalau untuk sampah dapur ya Bu, kita tadi seperti Kang Wan bilang, kita bisa bikin lubang biopori Bu. Jadi lubang biopori itu besarnya hanya seukuran paralon yang 3 in, tapi kedalamannya itu kurang lebih 1 meter. Nah kita bisa masukkan sampah organik itu ke situ supaya kita juga bisa panen Bu nantinya jadi kompos. Selain itu juga ya bisa diangkat lagi. Ibu males gitu kan ya, nggak mau angkat lagi karena dalam dan sebagainya, itu bisa ditutup, nanti Ibu bisa bikin lagi karena ukuran paralon itu kecil kan ya, yang 3 in mah hanya dalam saja. Jadi memang ada alat khusus untuk
bikin biopori itu, ada alatnya gitu. Jadi itu untuk mengatasi sampah dapur rumahan, biasanya biopori yang paling efektif. Selain untuk komposter sampah dapur, biopori itu juga bisa untuk sebagai resapan air, Bu. Jadi kalau misalkan hujan banyak air tergenang, di satu titik misalkan ini pohon, sekelilingnya dibikin biopori dengan jarak 50 atau 1 meter itu bisa beberapa lubang biopori. Jadi salah satunya untuk mengatasi sampah organik di rumah mah yang paling efektif, yang paling gampang gitu ya buat lubang biopori. Terima kasih. Ya, baik. Masih ada yang mau bertanya ya? Boleh. Oh, boleh. Satu lagi Sebentar, ya, Bu. terakhir ya ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon maaf sebelumnya saya sebenarnya tidak mengikuti materi, cuman ada satu pertanyaan yang sudah saya bawa dari rumah nih Bu. Permisi ya semuanya. Jadi begini Bu, selama ini saya sudah belajar memilah sampah, baik yang organik maupun non organik. Nah sementara kalau untuk yang organik sendiri itu kan saya mencoba menjadikannya pupuk sendiri di rumah. Dengan cara saya pakaikan tempat satu wadah, saya masukkan ke dalam situ, dan saya tutup. Cuman kenapa mengeluarkan bau Bu? Jadi ketika saya buat untuk menyiram tanaman itu, baunya kemana-mana. Dan itu jangankan tetangga ya, saya sendiri agak terganggu gitu. Mungkin ada solusinya enggak untuk yang biar bermanfaat buat tanaman kembali, cuman tidak mengganggu lingkungan maupun saya pribadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih pertanyaannya. Jadi itu ceritanya Ibu mau bikin kompos ya Bu ya? Bikin kompos. Jadi komposisi kompos itu Bu 2:1. Jadi tidak hanya pupuk sisa makanan itu disebutnya pupuk hijau ya. Maksudnya yang sayuran-sayuran masih hijau dan masih mengandung air itu disebutnya pupuk hijau. Komposisinya 1 dan harus ada pupuk coklat komposisinya 2. Yang disebut pupuk coklat itu adalah misalkan daun-daun kering. Ya, itu pun dengan cara dicacah terlebih dahulu. Jadi si daun-daun kering itu fungsinya untuk menyerap yang sampah hijau tadi. Ya, jadi harus 2:1 yang sampah hijaunya 1, sampah coklatnya 2. Jadi betul. Jadi diaduk setiap kali Ibu masukkan sampah, masukkan 2 komposisi itu Bu, yang sampah hijau dan sampah coklat. Jadi fungsinya yang sampah coklat itu untuk menyerap air yang terkandung dari yang sampah hijau itu. Dan biasanya kalau komposter itu Bu, Ibu pakai saringan nggak atau hanya wadah saja? Langsung. Jadi air lindinya masih ada di situ ya. Oh biasanya kalau untuk bikin kompos itu pakai saringan Bu. Pakai saringan yang kayak baskom carang gitu. Nah jadi supaya air dan komposnya itu jadi Ibu bisa menghasilkan 2 pupuk Bu. 1 pupuk cair dan 1 pupuk padat gitu ya yang ampasnya itu. Nanti yang cairan itu selain teraduk sama sampah coklat juga bisa kan dia turun tuh ke bawah, jadi Ibu bisa dapat 2 pupuk gitu Bu. Nah supaya tidak bau itu salah satu caranya Bu dengan dicampur sampah coklat tadi dari dedaunan kering gitu ya Bu. Apanya? Kalau kita masukin ke wadah itu kita aduk saja Bu supaya yang sampah coklatnya itu bisa menyerap kandungan air dari yang sampah hijau itu Bu. Begitu kurang lebih. Baik, terima kasih. Ayah Bunda, cukup mungkin sudah tidak ada yang bertanya lagi ya. Masya Allah, ilmunya sangat bermanfaat Pak Yusuf. Bermanfaat Bu Lia. Biasanya Pak, saya kalau ada sampah basah, maaf ya Pak, kalau kata orang zaman dulu, udah buang aja situ tuh, deket pohon katanya. Iya, Cing jadi subur tanamannya katanya gitu, gitu ya. ya. Ternyata ada ininya ya, Ada teknologinya, ilmunya ya, ada benar, ilmunya ada juga. tekniknya harus dibuat lubang biopori, Biopori. benar. Selain hanya untuk menyuburkan tanah, juga sebagai resapan air, betul Masya ya. Allah, ya. Baik, Ayah Bunda. Nah, sekarang saatnya nih kita belajar dengan ahlinya ya, Wah. bagaimana mengkreasikan sampah plastik menjadi bermanfaat dan insya Allah membawa keberkahan. Amin. Iya. Ya Rabbal Alamin. Nah, gimana ya caranya?
Ayah dan Bunda membuat kelompok dulu ya. Nanti Ayah Bunda membuat kelompok kurang lebih 10 orang. Nanti kita akan bersama-sama membuat kreasi dari botol plastik bekas ya menjadi barang layak pakai. Betul. Atau bisa dijual ya. Siapa tahu menjadi tambahan cuan ya, Pak. Tambahan cuan ya, jadi ada ilmu baru ya, Iya, ada betul. sampingan baru, Bu Lia, bener banget nih. Nah, nanti Ayah membuat gantungan kunci dan Bunda membuat bros. Membuat bros. Ya, nanti tadi ditampilkan bagus banget tuh Pak brosnya. Ini saya nih Oh, aduh. terpaku sama ini Ya nih Bu Lia nih, Allah. keren banget tuh. Iya, benar Pak. Ini berapa? Topi ya, topi Bu. Ini dijual juga ya? Wah, Masya Allah. Keren banget ini bagus dari sekali, keren. plastik kopi ya. Iya, tuh. nggak kelihatan ya Nggak Pak kelihatan dari plastik. nih. Keren banget nih. Keren banget. Boleh banget nanti Ayah Bunda yang mau tanya-tanya juga boleh langsung ke Wibuntin dan Kang Iya. Ican ya. Ke ahlinya ya, Ke Pak, ya, ahlinya bukan ke langsung. kita ya, Iya. Pak, ya. Jangan sama kita belum. Belum. Baik, Ayah Bunda boleh membuat kelompok ya, satu kelompok kurang lebih 10 orang. Ayah dengan Mungkin kalau Ayah langsung bagi 2 aja kali Bu Ya, Lia ya, boleh, karena boleh. jumlahnya lebih sedikit ya. Oh, ayahnya jadi satu kelompok kelompok. saja. Boleh kelompok ayah semuanya boleh bergabung. Kita buat lingkaran kecil. Di sebelah mana ya? Sebelah sini aja ya. Yang di sebelah kanan saya boleh merapat yuk.